Ada dua kesalahan sikap suami atau istri saat menghadapi pasangannya yang sedang sakit hati. Tapi perlu kita pahami dulu apa itu sakit hati. Sakit hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai sebuah keadaan di mana seseorang merasa tidak senang karena dilukai hatinya, misalnya dihina, dikhianati, dan sebagainya. Secara psikologis, sakit hati merupakan tumpukan emosi yang telah terakumulasi atau telah terkumpul dan melibatkan perubahan perilaku, misalnya berteriak, membanting, dan perubahan keadaan fisiologis, misalnya keluarnya air mata. Nah, dua kesalahan sikap suami atau istri saat menghadapi pasangannya yang sedang sakit hati. Pertama, kalau sakit hati pasangannya disebabkan bukan karena suami atau istri tersebut, lalu si suami atau si istri mengeluarkan kalimat-kalimat solusi yang sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan pasangannya. Contoh kalimat, "Ya sudah, mulai besok jangan lagi dekat dengan kakakmu supaya kamu tidak tersinggung lagi dengan ucapannya." Kalimat ini terkesan solusi agar pasangannya segera tidak larut dalam sakit hati pada kakaknya. Tapi belum tentu kalimat ini yang dibutuhkan pasangan. Atau misalnya kalau sakit hati pasangannya disebabkan karena perlakuan suami atau istri tersebut, lalu si suami atau si istri itu meminta maaf tetapi menyebutkan kesalahan yang pasangannya perbuat sebagai alasan melakukan tindakan menyakiti hati. Misalnya, "Maaf, aku selingkuh. Aku selingkuh karena dia bisa melayani aku dengan baik, sedangkan kamu tidak melayani aku dengan baik." Maka bagaimana seharusnya? Kalau sakit hati pasangan disebabkan dari luar diri Anda, maka pertama berempatilah dengan keadaan sakit hati pasangan. Pahami apa yang sebenarnya menjadi masalah pada pasangan Anda. Misalnya dia tersinggung dengan ucapan kakaknya sehingga dia sakit hati, maka maklumi keadaan sakit hatinya sebagai wujud empati. Kemudian posisikan diri Anda pada posisinya sebagai orang yang tersakiti. Lalu kemudian berilah kalimat-kalimat penyembuhan, misalnya dalam Islam bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang sabar. Bisa jadi kakaknya tidak ada maksud menyinggung hati, sehingga jangan sampai mengorbankan keutuhan keluarga apabila membalas dengan perbuatan yang sama dengan kakaknya, dan sebagainya. Tentu membutuhkan kebijaksanaan dan ketulusan dalam upaya menenangkan pasangan. Lalu apabila sakit hati pasangan karena perbuatan Anda, maka berempatilah, pahami apa yang dia rasakan. Jika perlu, tanyakan kepada pasangan tentang apa yang harus Anda lakukan. Mungkin dia ingin Anda peluk, Anda meminta maaf dengan tulus, atau mungkin dia ingin Anda melakukan sesuatu untuk mengobati sakit hatinya, atau yang lainnya. Contoh mengungkapkan maaf yang baik sehingga emosi pasangan bisa mereda. "Maafkan saya karena saya telah menyakitimu. Kamu pasti marah padaku. Apa yang harus aku lakukan agar amarah dan sakit hatimu mereda?" Ini contoh ungkapan maaf yang baik. Akan tetapi tidak sekedar hanya meminta maaf, tetapi berubahlah menjadi lebih baik. Segala bentuk perubahan pada kebaikan akan meredakan sakit hati pasangan, apalagi jika sakit hati karena diselingkuhi. Karena permintaan maaf tanpa disertai perubahan sikap tidak akan berarti apapun bagi diri pasangan Anda, jemaah. Bahkan bagi diri Anda sekalipun, apabila pasangan berbuat salah dan kemudian dia hanya meminta maaf tanpa perubahan sikap, tentu Anda pun akan sangat sakit hati sekali.